Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reinkarnasi berarti menjadi manusia kembali, yaitu kepercayaan bahwa setelah kematian tubuh, jiwa akan kembali ke bumi dengan tubuh yang lain. Menurut beberapa kepercayaan, kepribadian baru ini dikembangkan dalam setiap siklus kehidupan, dan setiap jiwa tetap ada selama kehidupan tersebut. Nah, tentunya tema kita saat ini adalah akan kembali membahas sebuah alur dari cerita film yang terkait dengan konsep reinkarnasi. Konsep ini telah dikemas menjadi sebuah karya dengan judul Om Santi Om. So, mau tahu gimana kisah yang diperankan sama Raja Bollywood ini? Atur posisi menonton kalian. Oke guys, this is Om Santi Om and let's see. Studio film, kisah ini pun dimulai dengan seorang artis terkenal bernama Rajesh Kapoor yang sedang melakukan syuting untuk film yang diperankannya. Syuting itu diawali dengan dialognya dan lemparan jaket yang diterima baik oleh pria bernama Omi Prakash Makhija. Mengawali sebuah tarian dan nyanyian yang akan Rajesh perankan, Om yang mendapatkan jaket tersebut dalam khayalannya merasa sedang menjadi seorang superstar. Bahkan saat syuting harus berhenti sebentar, dia mencoba keberuntungannya agar bisa membawa pulang jaket yang ada di tangannya itu. Namun guys, kru penata kostum yang melihatnya menegur Omi untuk mengembalikan jaketnya dan berkata kepada Omi yang bermulut besar itu, jika ingin menjadi seorang superstar diperlukan wajah yang tampan dan kepribadian yang menarik. Kemudian, sahabatnya yang memiliki nama Papu Master mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bagaimana seorang pemabuk bisa mengenal superstar seperti dirinya itu. Selanjutnya, ketika mereka akan makan siang, Papu yang sangat percaya pada impian sahabatnya itu mengungkapkan pendapatnya jika Omi memang memiliki modal untuk menjadi superstar, seperti gaya, model rambut, wajah, dan bakat. Tapi ada satu hal yang mengganggu dari dirinya, yaitu namanya yang sangat buruk. Papu menjelaskan, untuk menjadi seorang superstar namanya harus diubah menjadi Om Prakash dan buang nama belakangnya yang aneh itu. Bahkan Papu juga membandingkannya dengan nama Rajesh Kapoor yang sangat keren, karena Kapoor adalah nama pahlawan dari India. Om yang mendengar penjelasannya setuju untuk merubah namanya mulai dari hari itu. Tetapi ibunya tidak akan menyukai apa yang telah dia lakukan. Setelah itu, ibunya memberitahu arti dari nama Om Prakash, yaitu Dewa Cahaya, sedangkan Makhija adalah nama untuk mengusir seekor lalat. Kemudian ibunya berdoa untuknya agar dia berhasil menjadi seorang superstar. Akan tetapi, Omi yang masih kesal mengatakan kalau dirinya sulit untuk menjadi bintang terkenal jika masih memakai Makhija pada namanya. Dia tidak ingin menjadi seperti ayah dan ibunya yang hanya berprofesi sebagai seniman kecil. Mendengar hal itu, ibunya membantahnya. Seandainya jika tidak sedang mengandung Omi, maka dia sudah memiliki peran di film Mughal Azam. Lalu, Omi yang kecewa pada ibunya memilih untuk pasrah jika nanti dirinya akan tetap menjadi seniman kecil. Setelahnya, dia pun pergi meninggalkan rumah yang diketahui oleh Papu, tempat biasa yang menjadi tujuannya. Selanjutnya guys, untuk menghibur dirinya, Omi pergi ke sebuah jembatan dekat rumahnya. Di sana dia terbiasa melatih aktingnya sambil memandangi poster besar yang melukiskan wajah Santi, seorang bintang film yang menjadi inspirasinya. Dia tidak peduli pada orang-orang yang memberi kesan buruk tentangnya. Yang terpenting untuknya adalah mengungkapkan isi hatinya pada poster Santi. Gak lama berselang, ibunya dan Papu pun menghampirinya. Dia yang terkejut melihatnya segera meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan pada ibunya. Ketulusan ibunya memaafkan kesalahan anaknya dan kembali mendoakannya. Dia juga memberikan gelang keramat yang berasal dari gurunya, supaya keinginannya bertemu dengan Santi dapat terwujud. Lalu guys, Papu yang keren memberikan sebuah solusi agar dia bisa bertemu dengan Santi yang nyata pada malam nanti. Di sebuah gedung bioskop yang megah sedang diselenggarakan acara gala premier film Dreamigor. Beberapa pemeran pendukung datang lebih dulu sebelum pemeran utamanya. Film itu dibintangi oleh Rajesh Kapoor dan Santi Priya. Malam itu, Omi yang datang bersama Papu memilih lokasi baris yang paling depan. Saat Santi tiba di tempat, dia hanya bisa terpana menyaksikan kecantikan di wajahnya. Ketika ingin memberikan salam, tanpa disengaja, kain Santi tersangkut pada gelang yang berada di tangan Omi. Dengan begitu, dia harus mengikutinya dari belakang, sampai dia menyadari dan melepaskan kain yang tersangkut di tangannya. Kembali lagi, Omi yang terkesima dan hanya bisa diam 1000 bahasa. Bahkan Santi pun sempat menoleh kepadanya dan tertawa karena melihat tingkah konyolnya. Selanjutnya Papu mengajaknya untuk menyaksikan film tersebut. Setelah dia berhasil mencuri tiket bioskop atas nama Tuan Manoj Kumar dan Sadhuram. Ketika mereka menyaksikan filmnya, saat scene film yang menayangkan Santi yang sedang menari dan bernyanyi, membuat mereka ikut terhanyut terbawa suasana. Bahkan keriuhan suara penonton yang lain turut memeriahkan suasana hati Omi yang sedang berbunga-bunga. Gak lama kemudian dia pun sempat memberikan salam perpisahan pada Santi sebelum mereka keluar dari studio bioskop bersama petugas keamanan. Sepulangnya dari sana seperti kebiasaannya, Omi selalu melatih kemampuan aktingnya. Kemudian dia juga berhayal apa yang akan dilakukannya jika impiannya benar-benar menjadi kenyataan.
Dia akan memiliki kamar tidur yang mewah dengan kasur yang bertingkat. Lalu saat bangun dari tempat tidurnya akan ada pelayan yang akan memakaikan sendal pada kakinya, memakaikan gaun sutra di tubuhnya dan menghidangkan jus segar untuknya. Lanjut cerita Bor, dengan sengaja Pappu juga memintanya untuk membacakan sebuah pidato jika nanti sahabatnya itu mendapatkan penghargaan dari Filmfare Award. Dengan sangat bersemangat dia menuruti permintaan Pappu. Sebuah botol minuman keras seakan menjadi piala yang didapatkannya. Siapapun yang mendengar pidatonya akan merasakan decak kagum di hatinya karena kepandaiannya mengolah kata. Namun kegembiraan mereka harus terhenti sebab kemarahan seorang tunawisma yang sudah terganggu waktu tidurnya. Akhirnya mereka pun memilih untuk pulang ke rumah. Sesampainya Omi di rumah, dia pun dikejutkan oleh ibunya yang terbangun dari tidurnya. Ibunya sangat takut jika Omi tidak kunjung pulang. Tapi dia pun meyakinkan kepada ibunya dengan mengatakan meskipun terlambat dia akan tetap pulang ke rumah. Lalu guys, dia juga menceritakan kepada ibunya jika dirinya telah berhasil menyentuh bintang dengan kedua tangannya. Setelah itu mereka pun tidur. Di hari selanjutnya, Omi dan Pappu melanjutkan pekerjaannya sebagai pemeran pendukung, atau lebih tepatnya figuran Bor. Dia yang selalu bersemangat meminta penjelasan dari asisten sutradara tentang peran yang akan dia mainkan. Asisten itu mengatakan scene-nya akan berada di kawasan terbakar dan dia hanya cukup berteriak lari. Mudah bukan? Dia nggak puas dengan perannya, meminta untuk diberikan dialog pemeran utama dalam film itu. Tapi jawaban asisten itu malah mengenalkan padanya pemeran utama dalam film tersebut adalah Ricky Sandu. Di sisi lain guys, lawan main Ricky Sandu adalah Santi Pria. Permintaan Santi yang dinilai sangat merepotkan membuat sutradara film itu mengamuk. Kisah lama Santi yang selalu menolak untuk syuting di hari terakhir karena Mukesh Mehra terbiasa memberinya waktu untuk beristirahat. Namun bagi Omi, Santi tetaplah seseorang yang baik meskipun orang lain menilainya berbeda. Gak lama kemudian Mukesh tiba di lokasi syuting. Sama seperti kisah biasanya, orang-orang yang ada di sana sudah menebak kalau syuting akan dimulai sekitar 10 menit lagi. Sehabis berbicara dengan Santi dan masalah selesai, dia segera pergi meninggalkan tempat syuting itu. Setelah kru makeup artis selesai merias Santi, sutradara itu mulai melanjutkan syutingnya. Set scene kawasan terbakar sudah disiapkan dan sekarang Santi memulai dialognya. Begitu juga dengan Omi yang melakukan tugasnya yang sangat mudah. Lalu guys, kobaran api itu semakin membesar. Akan tetapi, sutradara tidak ingin menghentikan syutingnya sebelum mendapatkan rekaman yang baik. Asisten sutradara itu terus memaksa Ricky untuk melompat. Namun dia menolaknya karena api itu terlalu panas baginya. Dan akhirnya, Omi yang merasa khawatir dengan keadaan Santi memilih melompati api dan menyelamatkannya. Pertama kalinya dia memeluk dan menggendong tubuh Santi. Dia sangat bahagia bisa melakukan itu untuk Santi. Apalagi ketika Santi menoleh kepadanya. Aksi heroiknya itu meninggalkan luka di bagian punggung tubuhnya. Lalu, Pappu pun memarahinya karena takut terjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk dirinya. Kemudian, saat mereka bertengkar, tanpa disadari oleh Omi, Santi sudah berada di belakangnya. Dia mendengar semua apa yang dikatakan oleh Omi, bahwa Omi akan terus menyelamatkan dirinya, karena hidupnya tak akan berguna jika tanpa adanya Santi. Goks. Setelah itu, mereka bertiga pun berbincang sebentar. Pappu yang ingin mempromosikan Omi di depan Santi, mengatakan kebohongan kalau dia adalah seorang bintang yang sedang naik daun di Oma Suami Santi Natahan. Setelah itu guys, mereka pun berteman. Bukan lagi fans dengan seorang idolanya. Jadi aturan pertama dari persahabatan adalah tak perlu meminta maaf, apalagi berterima kasih. Di hari selanjutnya, Omi membuktikan dirinya saat Santi datang ke lokasi syutingnya di Oma Suami. Dia sedang memainkan peran utama sebagai koboi India. Dia memberikan semua kemampuan beraktingnya, meskipun dia harus berpura-pura berkelahi dengan boneka harimau. Semua orang memujinya. Kemudian guys, dia sengaja tidak melihat Santi yang berjalan mendekatinya. Ketika Santi ada di hadapannya, dia berpura-pura terkejut agar terlihat lebih dramatis. Selanjutnya, mereka pun berbincang-bincang, membicarakan asiknya bermain peran. Dan akhirnya, kalimat yang selalu diucap Omi bisa dia ucapkan langsung di hadapan Santi. Karena biasanya kalimat itu hanya bisa disampaikannya pada poster Santi yang terpasang di jembatan dekat rumahnya. Kemudian guys, dia meminta maaf pada Santi karena telah membohonginya. Dia merasa karena perbedaan status karir akan membuatnya sulit untuk berteman dengannya. Namun Santi tak menganggapnya seperti itu. Malah untuknya, Omi adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia pun akan senang jika bisa memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasihnya. Sekarang hati Omi sedang berharap dengan penuh kecemasan. Akankah Santi menepati janji yang sudah dibuatnya? Karena pada malam itu, dia akan memberikannya kejutan kepadanya. Menikmati waktu bersamanya hingga terbitnya terang. Kemudian guys, tanpa disadari oleh Omi dan Pappu, Santi pun datang menggunakan pakaian yang serba hitam. Dengan wajah yang tertutup cadar. Lalu dia juga memberikan sebuah kotak musik yang indah sebagai hadiah tanda pertemanan darinya. Mereka berdua dilayani oleh Pappu setelah Santi berganti pakaian dan duduk di bangku berlatar belakang gedung-gedung.
Omi mulai menunjukkan keahliannya. Dia memainkan piano sambil menyanyikan lagu yang mengisyaratkan isi hatinya. Setelahnya guys, mereka berdua pun berbincang kembali. Sebelum Santi memutuskan untuk pulang, Omi menyampaikan pesan padanya kalau arti kebahagiaan dalam hidupnya adalah dirinya, orang yang paling dicintai di seluruh dunia. Tapi menurut Santi, cinta dari semua orang itu takkan cukup. Terkadang dia hanya perlu satu cinta yang tulus. Lalu Omi yang mendengar jawabannya mengatakan kalau begitu Santi hanya perlu meminta cintanya. Dengan begitu, kebahagiaan akan mengikutinya. Kemudian Santi pun pergi meninggalkannya untuk meminta cinta dari orang yang ada di hatinya. Kemudian scene berpindah ke lokasi syuting sebuah film. Karena Omi yang membuat kesal sang sutradara, akhirnya syutingnya pun dihentikan. Lalu Omi memanfaatkan waktu itu dan mengajak Papu untuk mengunjungi tempat Santi yang sedang syuting di lokasi yang sama. Ketika sampai di sana, sikap dingin pun diberikan oleh Santi saat mereka bertemu dengannya. Omi yang penasaran pada perubahan sikap Santi, dia pun mengikuti kemana Santi pergi. Namun dia harus mencuri kesempatan karena petugas keamanan rumah yang dimasuki oleh Santi sempat menahannya. Saat di dalam rumah itu, Omi yang mencari keberadaan Santi, dia mendengar keributan di samping ruangan yang telah dimasukinya itu. Kemudian guys, melalui lubang angin, dia mengintip akan apa yang terjadi di sana. Dan ternyata di ruangan itu terdapat Santi dan Mukes yang sedang bertengkar. Mukes yang ingin menikahi putri Horsemetal ditentang oleh Santi karena dialah istri sah dari Mukes. Mereka sudah menikah hampir 2 tahun dan publik belum mengetahuinya. Santi juga tidak peduli lagi dengan uang 40 lakhs yang sudah diinvestasikan oleh Metal untuk filmnya itu. Sekarang yang terpenting baginya adalah dia bisa dianggap sebagai istri dari Mukes. Akan tetapi guys, alasan Mukes belum memberitahu pernikahannya ke publik adalah karena ketika berita itu bocor, maka film yang dibanggakannya akan hancur, termasuk masa depan dan karirnya juga. Sebab investor di sana sepakat untuk tidak memberikan uangnya pada film di mana pemeran wanitanya sudah menikah. Dengan begitu, Mukes berencana akan mengakui istrinya di depan publik setelah syuting Om Santi Om proyeknya itu selesai. Namun Santi menjelaskan jika itu yang dilakukannya berarti semuanya akan terlambat. Karena sekarang Santi sedang mengandung anak dari Mukes. Mendengar hal itu, Mukes dan Omi sangat terkejut. Kemudian sikap Mukes berubah dan dia memeluk Santi dengan penuh rasa kebahagiaan. Namun berbeda dengan Omi, dia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Sebuah fakta kebenaran yang tak pernah terpikirkan olehnya. Setelah itu, dia kembali ke tempat biasanya, bertemu dengan poster Santi dan mengungkapkan semua isi hatinya. Bahkan dia juga mengancam jika dia bertemu dengan Mukes di waktu yang berbeda, maka Mukes harus berhati-hati dengannya. Dengan begitu isak tangisnya pun tak tertahankan, bersamaan dengan Papu yang datang untuk menenangkannya. Namun guys, kegelisahan hatinya tak bisa dia sembunyikan lagi. Ketika dia ingin mengembalikan kotak musik yang pernah Santi berikan kepadanya, dia bertemu dengan Mukes dan Santi yang datang ke tempat yang sama, yaitu sebuah rumah dengan lantai yang indah yang akan dijadikan tempat untuk lokasi syuting Om Santi Om selanjutnya. Kemudian, Mukes menjelaskan rencananya yang akan menggelar pesta pernikahannya dengan Santi di rumah tersebut. Semuanya penuh dengan kemewahan, lalu mereka pun berdansa dan disaksikan oleh Omi yang perlahan pergi meninggalkan rumah itu. Akan tetapi kebahagiaan Santi hanya berlangsung sementara setelah dia tahu bahwa Mukes sedang menjebaknya. Dia mengungkapkan semua kekecewaannya karena impian Santi yang ingin menjadi istrinya membuat rencananya yang matang menjadi hancur berantakan. Dengan begitu, Mukes bermaksud membakar rumah itu beserta Santi yang menjadi penyebab runtuhnya semua impiannya. Setelah Mukes menjatuhkan pemantiknya, dengan begitu cepat kobaran api pun menyebar. Lalu, dia mengunci pintunya agar Santi tak dapat keluar. Kemudian, Mukes pun pergi meninggalkannya. Akan tetapi, Omi yang masih berada di sekitar rumah itu, tanpa disengaja dia melihat Santi yang sedang terkunci di sebuah rumah yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghampirinya untuk menyelamatkannya. Namun aksinya harus tertahan saat 2 orang suruhan Mukes datang. Mereka tak pernah berhenti memukulinya sebelum dirinya kehabisan tenaga. Tetapi Omi juga takkan pernah menyerah. Meskipun wajah dan tubuhnya merasakan sakit, dia terus berusaha untuk menyelamatkan Santi. Dan akhirnya dia pun berhasil membuka pintu rumah itu. Dan untuk mencapai posisi keberadaan Santi, dia harus melewati banyak kobaran api yang cukup besar. Namun ketika mereka sudah sangat dekat, tiba-tiba sebuah gas meledak dan melemparkan Omi keluar rumah. Bahkan sebuah mobil yang sedang melintas juga menghantam dirinya. Selanjutnya Tuan Rajesh Kapoor yang menabraknya yang membawanya ke rumah sakit. Di sana dia sempat mendapatkan pertolongan pertama. Di sisi lain guys, istri dari Tuan Kapoor sudah berhasil melahirkan bayi laki-laki. Dan dalam waktu yang bersamaan, nyawa Omi juga menghilang. Kemudian scene berlanjut 30 tahun setelah kejadian Omi yang menceritakan. Putra dari superstar Rajesh Kapoor yang dia beri nama panggilan Om Kapoor sedang berulang tahun di hari itu. Lalu impian Om Kapoor sama persis dengan impian Omi dahulu. Tapi karena kekayaan orang tuanya, dengan mudah dia bisa memiliki kasur yang bersusun
pelayan yang memakaikannya sendal mengenakan gaun sutra seperti pangeran dan menyajikan jus buah yang sangat segar untuknya. Setelah itu dia menemui fansnya yang sudah berkumpul untuk sekedar melambaikan tangan pada mereka. Dari gerakan tangannya, mereka melihat ada tanda luka bakar di bagian tangan kanannya. Lalu guys, ayahnya yang tahu hari itu adalah hari ulang tahunnya memberikan selamat kepadanya. Kemudian kegiatannya di hari itu adalah syuting dengan sutradara muda. Ketika dia sampai di sana, sutradara itu menceritakan ide lanjutan dari filmnya. Akan tetapi, Om Kapoor yang tak suka dengan ceritanya itu mengubahnya dengan menambahkan lagu tentang rasa sakit seseorang yang dikolaborasikan dengan musik disco. Dari awal syuting dimulai semuanya masih berjalan baik. Om Kapoor juga sangat menikmati tariannya. Namun tanpa diberitahu tiba-tiba api menyala sebagai hiasan gambar video. Lalu Om Kapoor yang memiliki fobia api langsung merasakan sakit di kepalanya. Dia pun terjatuh dari atas panggung dan meminta berkemas untuk pulang. Setelah itu, sebelum masuk ke dalam mobil, ibu Omi yang sudah tua menganggap Om Kapoor adalah anaknya. Dia memintanya untuk segera pulang. Namun Om Kapoor yang merasa tidak mengenali ibu itu meminta pengawal untuk menyingkirkannya. Kemudian guys, kegilaan anak orang kaya terkadang bikin naik darah. Sama seperti Om Kapoor yang meminta Anwar untuk menyiapkan syuting film Hero dalam waktu 1 hari. Selanjutnya permintaan itu dikabulkan oleh Anwar. Keesokan harinya, bersama Om Kapoor dia pergi ke lokasi syuting yang sangat spesial. Karena seluruh bangunan studio di sana sudah habis terbakar. Dan kabarnya, 30 tahun yang lalu pernah terjadi bencana yang besar di sana yang membuat sebuah film gagal untuk dikerjakan. Sekarang, Om Kapoor bersama kru film menjadi orang yang pertama kali menggunakan tempat itu sejak 30 tahun yang lalu mulai terbengkalai. Namun ketika mobil mereka sampai di sana, Om Kapoor sedikit mengingat percakapan yang pernah terjadi di lokasi itu. Bahkan dia juga mengetahui letak ruang make up yang berada di lantai 2. Kemudian dirinya merasa tertarik untuk melihat studio 1 di tempat itu. Saat dia mengintip ke dalam, tiba-tiba bayangan wajah Santi saat terbakar ada di hadapannya. Dia pun terkejut dan menganggapnya aneh. Setelahnya, syuting pun dimulai. Dia akan berperan menjadi superhero pria pecinta dan akan melindungi semua wanita. Ketika syuting berjalan, tiba-tiba hujan pun turun. Para pemain dan kru film meneduh di setiap bangunan di lokasi tersebut. Begitu juga Om Kapoor yang diundang masuk oleh pintu yang tiba-tiba terbuka di salah satu bangunan itu. Saat dia berada di dalam, dia membuka satu ruangan yang memutar kembali kenangan. Waktu Santi dan Mukesh sedang bertengkar, lalu dia melihat seorang pria di lubang angin yang mirip sekali dengan dirinya. Kemudian seorang kru film yang datang menyadarkan kembali pikiran yang sempat melayang. Setelah itu guys, dia juga menemukan kotak musik yang menjadi kenangan yang Omi buang ke kolam waktu kejadian rumah Santi terbakar. Dan akhirnya, apa yang diimpikan oleh Om Kapoor bisa tercapai. 2 film yang dibintanginya terdaftar dalam nominasi penghargaan Filmfare Award. Banyak artis papan atas, pria maupun wanita yang memprediksi kalau Om Kapoor yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu saat nominasinya dibacakan, dirinya pun masuk ke dalam kategori aktor terbaik bersama Abhishek Bachchan dan Akshay Kumar. Kemudian pembacaan pemenang akan disampaikan oleh Tuan Subhas Ghai dan Rishi Kapoor. Dan ternyata pemenangnya adalah Om Kapoor. Setelah itu, ketika Om Kapoor berjalan ke atas panggung, kenangan waktu bersama Papu terlintas di pikirannya. Bahkan isi pidato yang disampaikannya sama persis pada kehidupan sebelumnya. Riuh rendah tepuk tangan dan decak kagum banyak orang karena mendengar apa yang Om Kapoor katakan. Begitu juga dengan Papu yang berada di rumah. Dia sangat yakin kalau itu adalah Omi. Karena pidatonya sangat mirip dengan yang pernah Omi sampaikan sebelum dia meninggal. Selanjutnya guys, Rajesh Kapoor membuat pesta untuk merayakan keberhasilan anaknya. Namun pada saat itu Om Kapoor merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Menurutnya kalau bukan Rajesh Kapoor yang menjadi ayahnya, mungkin dia tidak akan mendapatkan semua kemewahan itu. Lalu dia juga berjanji akan benar-benar bekerja lebih keras lagi atau menjadi anak yang lebih baik untuk menebus rasa bersalahnya. Kemudian guys, ayahnya memulai pestanya untuk menghibur Om Kapoor yang sedang murung. Setelah itu, di tengah pesta yang sedang berlangsung, dia melihat kehadiran Mukesh Mehra di acara itu. Semua kenangan tentang Santi kembali teringat olehnya. Gak lama kemudian, ayahnya mengenalkan Mukesh kepadanya. Setelah kejadian itu, Mukesh pergi dan berkarir di film Hollywood sejak 25 tahun yang lalu. Sekarang dia kembali untuk membuat film besar di negaranya dan mengajaknya untuk bergabung dengannya. Lalu guys, mereka berdua berjabat tangan. Setelahnya, saat malam menjelang, Ibu Omi yang sedang tertidur dikejutkan oleh kedatangan Om Kapoor. Dengan rasa yang penuh kebahagiaan, dia menyampaikan alasan mengapa dirinya baru bisa pulang sekarang. Lalu Papu yang sejak tadi berdiri di depan pintu memberikan pelukan hangat untuknya. Kemudian mereka pergi ke jembatan yang biasa mereka kunjungi. Di sana Om Kapoor menjelaskan rencananya untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Mukesh. Menurutnya semua itu sudah diatur oleh Tuhan tentang reinkarnasinya. Lalu bagaimana dia bisa sampai ke studio itu dan kembali mengingat ibu dan Papu? Semua itu bukan kebetulan dan sekarang Mukesh harus membayar dosa-dosanya
dan Santi akan mendapatkan keadilan karena baginya filmnya belum selesai. Selanjutnya, dia bertemu dengan Mukesh keesokan harinya. Dia meminta untuk menghidupkan kembali film Om Santi Om yang memiliki cerita yang sangat indah. Namun menurut Mukesh film itu adalah pembawa sial. Mendengar itu dia menjelaskan apanya yang sial. Mukesh dibayar 4 kali lipat dari harga studio yang akan ditempatinya, lalu menikah dengan putri Hasmital dan mendapatkan studio besar sebagai hadiah pernikahannya. Kemudian dia berkarir di Hollywood dengan penghasilan jutaan dolar. Bahkan dia tidak pernah melakukan syuting film Om Santi Om sama sekali, tapi disebut olehnya sebagai film terbesar dalam karirnya. Lalu Om Kapoor juga menanyakan tentang Santi Priya, yang dijawab olehnya kalau Santi menghilang dan dia sudah mencarinya namun tidak pernah menemukannya. Setelahnya Om Kapoor memaksa Mukesh untuk mau kembali membuat film Om Santi Om, dan hal itu pun disetujui olehnya dengan sebuah tugas. Kalau Om Kapoor bisa menemukan pemerannya dalam waktu 1 bulan, maka syuting akan dimulai. Lalu Om Kapoor juga berjanji dia yang akan menulis klimaks akhir cerita dari film Om Santi Om. Tanpa berlama-lama Om Kapoor segera membuat audisi untuk menemukan talent yang akan bermain di filmnya itu. Sudah berhari-hari dan begitu banyak peserta yang ikut audisinya, namun belum juga dia bisa temukan orang yang sangat mirip dengan Santi. Tapi ketika mereka sedang putus asa, tiba-tiba Sadia datang dan memaksa untuk ikut audisi yang sudah berakhir itu. Dalam ruang yang gelap, mereka terus menolak untuk mengaudisi dirinya. Namun saat lampu dinyalakan, dengan jelas mereka melihat wajah dan tubuh yang sangat mirip dengan Santi. Om Kapoor yang terkejut terus memandangi dirinya. Lalu tanpa melalui audisi, Sandia langsung diterima dan mendapatkan tugas yang berbeda. Kemudian mereka memperbaiki penampilan Sandia dan mengajarkan gerak tubuh Santi agar dirinya semakin mirip dengan Santi. Tak lupa juga Sandia harus belajar memainkan peran yang membuat Om Kapoor semakin frustasi karena cara beraktingnya selalu jelek. Akhirnya atas saran dari Papu, Om Kapoor harus menjelaskan pada Sandia maksud dan tujuan dari rencana ini. Dengan sangat yakin Sandia mempercayai semua kisah yang Om Kapoor katakan, dan dia juga berjanji akan berusaha dengan segenap hatinya agar idolanya itu tidak murung lagi. Lalu beberapa hari selanjutnya Mukesh bersama Om Kapoor akan pergi menuju suatu tempat untuk melakukan upacara keagamaan sebelum syuting dimulai. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Mukesh, Om Kapoor membawanya ke lokasi bangunan yang dulunya akan menjadi tempat syuting film Om Santi Om. Mukesh yang marah dengannya kemudian menjelaskan alasannya kenapa dia memilih tempat itu. Menurutnya karena semua itu adalah tentang mengitari kehidupan. Saat ingin mengakhiri kisah yang belum selesai, maka waktu memulainya juga harus dari tempat di mana dia pergi meninggalkannya. Dan Mukesh pun tidak bisa berbicara apa-apa mendengar jawabannya. Selanjutnya, Om Kapoor memperkenalkan kru film dan para pemain kepada media ketika dia memanggil Dolly yang akan menjadi pemeran Santi. Mata Mukesh yang melihat keindahan tubuhnya tak bisa menyembunyikan ketertarikan hati padanya. Om Kapoor yang memperhatikannya mengkonfirmasi jika hal itu akan menjadi senjata untuk rencana selanjutnya. Setelahnya dia menghubungi Papu dan memastikan kesiapan ibunya untuk melakukan rencana yang sudah mereka buat. Kemudian saat mereka akan masuk ke dalam studio tempat syutingnya, tiba-tiba Mukesh dikejutkan dengan seorang ibu yang sudah tua yang menyampaikan sebuah pesan peringatan yang amat penting padanya. Wajah Mukesh pun menjadi sangat tegang. Lalu saat mereka masuk ke dalam studio, Mukesh kembali terkejut dengan apa yang dia lihat. Seluruh lantai dan lekuk bangunan sangat mirip dengan apa yang dulu pernah dia bentuk. Selanjutnya, acara inti pun akan dilaksanakan. Mukesh harus memecahkan kelapa yang sudah disiapkan. Tradisi di sana mengatakan kalau kelapanya tidak pecah dalam sekali pukulan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu sebanyak 3 kali Mukesh mencoba memecahkan kelapanya dan dia pun tidak pernah berhasil. Om Kapoor yang melihatnya mencoba membantunya, tapi sebelum melakukannya dia menukar kelapanya tanpa sepengetahuan Mukesh dan sekali pukulan kelapa itu pun pecah. Kemudian Om Kapoor menjelaskan kepada media film ini dibuat kembali untuk memberikan penghargaan kepada Santi Priya, dan untuk memberinya penghormatan, Dolly diminta untuk menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Namun rencana yang sudah disiapkan oleh Papu dipastikan akan gagal karena alat untuk memercikkan api yang dipasang di belakang foto Santi terlepas kabelnya. Akan tetapi tiba-tiba foto Santi terbakar dengan sendirinya sebelum Papu memperbaiki alat itu. Karena kejadian itu membuat Mukesh kembali dalam kenangan Santi yang terkunci di dalam bangunan yang terbakar. Setelah itu, Papu bersama yang lainnya diingatkan oleh Om Kapoor kalau rencana besarnya akan terjadi esok hari. Kemudian syuting di hari pertama pun dimulai. Rencananya, Om Kapoor akan mengirimkan pesan melalui ponsel Dolly dan meminta Mukesh untuk bertemu dengannya di ruang make up sendirian. Lalu di ruangan itu akan ada Sandia dengan wajah yang tertutup dan membiarkan Mukesh untuk masuk ke dalam ruangannya. Ketika waktunya tepat, dia akan memperlihatkan wajahnya yang sangat mirip dengan Santi, dan hasilnya Mukesh menjadi sangat ketakutan atas apa yang sudah dia lihat. Lalu Om Kapoor dan Kamini yang ada di sana menghampirinya dan mengecek ruangan make up itu. Tapi ruangan itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Sejak saat itu Mukesh tak mau lagi datang ke lokasi syuting. Namun saat dirinya bersama Om Kapoor mengecek setiap scene film yang dikerjakannya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menghadirkan bayang-bayang Santi di matanya. Saat film diputar, sesekali Sandia tampak di sela-sela adegan.
Mukesh yang melihat itu kembali sangat ketakutan. Bahkan dia berpikir akan kembali ke Amerika. Lalu, Om Kapoor menahannya dengan mengatakan kalau 2 hari lagi adalah hari peluncuran musik filmnya. Dan dengan terpaksa, dia tak jadi pergi karena Om Kapoor mengancamnya kalau tidak akan melanjutkan film itu. Dengan begitu, dia akan menjadi gembel di jalanan. Kemudian guys, keputusan itu membuat Pappu sangat kesal karena rencana itu seharusnya 3 minggu lagi. Dan Sandhya juga belum merasa siap untuk melakukannya. Akan tetapi tujuan rencana ini sebenarnya sederhana. Bagaimanapun Mukesh harus percaya kalau Shanti membayangi hidupnya. Hanya dengan cara itu dia akan mengakui kesalahannya. Di tempat lain, Mukesh harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, dia pun sekarang mendapatkan jawaban dari role film yang baru saja dia tonton. Setelah itu di hari peluncuran musik film, Mukesh benar-benar datang. Lalu Om Kapoor menyambut kedatangannya dengan menyanyikan lagu yang menjadi soundtrack untuk filmnya. Di tempat lain, Sandhya juga melakukan tugasnya. Dia pun mulai mengganggu Mukesh dengan menampakkan diri di mana-mana. Bahkan dia juga berada di tengah para penari yang mengiringi lagunya. Selanjutnya, Om Kapoor juga membuat gambaran ketika Shanti yang berada di dalam ruangan yang terbakar. Lirik yang dibuatnya juga sangat terasa menyudutkan diri Mukesh. Namun, dia yang semakin kesal mulai mencari Sandhya dan mengejarnya. Tanpa sengaja, tangan Sandhya terluka dan mengeluarkan darah. Mukesh yang melihatnya mendapatkan bukti yang sangat valid. Lalu Sandhya terus berlari dan membawanya ke tengah lantai bangunan. Tiba-tiba lampu gantung yang ada di atas kepalanya terlepas dari cengkramannya dan mengenai kepalanya hingga dia terjatuh. Saat Mukesh kembali tersadar tanpa berlama-lama, Om Kapoor mulai mengingatkan kembali kebohongannya pada Shanti. Lalu dia juga menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Ketika dulu Mukesh mengatakan itu semua dan meninggalkan Shanti sendirian dalam ruangan yang terbakar, tanpa mereka sadari ada orang lain yang menyaksikan itu semua. Dialah Omi Prakash. Namun sayangnya Omi juga harus ikut mati bersama Shanti. Sekarang dirinya datang kembali untuk menghukum kejahatan yang sudah Mukesh lakukan. Di tempat lain, Sandhya yang merasa takut harus memaksakan dirinya untuk melakukan tugasnya, yaitu membantu Om Kapoor dengan menakut-nakuti Mukesh. Setelah itu Mukesh yang tahu rencana Om Kapoor memilih balik menyerangnya. Dia mempertanyakan apakah Om Kapoor akan memenjarakannya dengan sebuah pengadilan yang harus mendengarkan cerita reinkarnasinya. Atau seseorang harus membuatnya mengakui kejahatan dengan cara menyerupai semua penampilan Shanti. Mendengar hal itu, Om Kapoor dan Pappu sangat terkejut. Lalu Pappu meminta pada Anwar untuk memanggil Sandhya. Tapi pintunya terkunci rapat dan membuatnya tak bisa keluar dari ruangan. Selanjutnya guys, Mukesh terus menjelaskan pengadilan itu butuh bukti nyata dan sampai hari ini mayat Shanti belum juga ditemukan. Lalu dengan sombongnya dia mengatakan tanpa bukti itu bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyentuhnya. Kemudian tanpa mereka sadari, Sandhya sudah berada di belakang Mukesh. Tanpa memperdulikan mereka, Sandhya terus berbicara dan menceritakan kejadian setelah bangunan itu habis terbakar. Dia mengatakan setelah api padam, Mukesh kembali ke bangunan itu. Lalu dia menemukan Shanti yang masih bernafas. Kemudian yang dilakukan adalah membawanya dan menguburnya hidup-hidup di bawah lampu gantung itu. Sekarang pengadilan akan menemukan buktinya. Selanjutnya Mukesh yang ketakutan mengacungkan pistol ke arah Sandhya. Ketika dia menarik pelatuknya, Om Kapoor segera mendorong tubuh Mukesh. Akhirnya mereka harus berduel. Namun karena sebuah lilin yang terjatuh, kain-kain yang ada di ruangan itu menjadi terbakar. Lalu guys, Mukesh mencoba menyerang Sandhya dengan tempat lilin yang sudah terbakar. Om Kapoor yang melihat itu mencari pistol milik Mukesh dan tanpa berlama-lama dia menembakkan pelurunya ke arah kaki Mukesh. Saat Om Kapoor ingin menembakkan peluru keduanya, Sandhya melarang untuk membunuhnya. Lebih baik dia melakukannya dengan menjatuhkan lampu gantung yang menghantam seluruh badannya. Setelah itu guys, Om Kapoor masih terkejut atas apa yang telah Sandhya lakukan. Dia masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang ada di hadapannya. Lalu ketika pintu terbuka, Pappu, Sandhya dan Anwar masuk ke dalam dan memanggil namanya. Mendengar suara itu dirinya kembali terkejut. Sekarang dia juga mengetahui jika orang yang berada di hadapannya adalah Shanti yang telah meninggal. Kemudian dia mengkonfirmasinya dengan peristiwa aneh yang terjadi di luar rencananya. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Shanti untuk terakhir kalinya meskipun air mata harus mengalir di kedua pipinya. Oke, Om Shanti Om adalah film Bollywood tahun 2007 yang menggabungkan berbagai unsur seperti komedi, thriller, romance, serta fantasi. Dengan Farah Khan sebagai sutradaranya, film ini menampilkan bintang utama Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone yang kala itu masih berstatus sebagai aktris debutan. Dan rumornya guys, film ini adalah film pertama dari Deepika Padukone. Overall, film ini cukup menghibur dengan humor dan komedi yang ringan serta adegan-adegan overacting yang disengaja. Dan sekali lagi gue kagum sama King of Bolly, tentunya Om Shah Rukh Khan. Karena bagi gue Shah Rukh Khan bukan hanya memiliki karakter pada setiap filmnya, tapi doi juga mampu mengkarakterkan film